menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Yesus Kristus, Idol Raja. Music. Yesus Kristus Idol Raja, Pina bangkit ni amanah, menggonggomi sasude, menggonggomi sasude. Jalana sahajul maut, tu ibana domar Tuhan, marhato poton nabe, marhato poton nabe. Adik-adik, kita mau berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu. Hingga hari ini kami mau memulai ibadah kami. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang hadir di dalam hati kami dan juga adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang adik-adik kita akan angkat satu lagu pujian yang berjudul apa Kak Irvina? Ingat akan nama Yesus. Sambil bangkit berdiri ya adik-adik, musik. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Adik-adik, kita mau membaca hukum Taurat dan ayat hafalan. Kita persiapkan katekismusnya. Hukum Taurat kita minggu ini yaitu hukum Taurat yang ke-8. Bunyinya adalah jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Nah, sekarang kita akan membaca ayat hafalan bulanan kita yang tertulis di Yesaya 58 ayat 9b sampai ayat 10. Bunyinya adalah, apabila engkau tidak lagi mengenakan hukum kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar
apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk kepada orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ya, adik-adik di rumah bisa ya ayat hafalannya. Demikian hukum Taurat dan ayat hafalan hari ini. Kita mau mengangkat satu lagu pujian yang berjudul apa Kak Evina? Bersama Yesus lakukan perkara besar. Musik! Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, tadi kan kita sudah bernyanyi, sudah juga membaca ayat hafalan dan hukum Taurat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam cerita atau khotbah adik-adik. Nah, sebelum abang masuk ke dalam cerita atau khotbah abang,
sebaiknya kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya adik-adik yang ada di rumah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Sebentar lagi kami ingin memulai acara ibadah-Mu ya Tuhan. Berkatilah acara ibadah-Mu dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama-Mu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita buka yuk Alkitab kita. Adik-adik di rumah juga harus ada Alkitabnya ya, jangan sampai tidak ada. Kita buka Alkitab kita dari Markus 8 ayat 27 sampai 30. Abang ulang ya, Markus 8 ayat 27 sampai 30. Nah adik-adik di rumah tinggal menyimak abang yang membacakan untuk adik-adik di rumah ya. Oke, Markus 8 ayat 27 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Lalu maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitakan kepada siapapun tentang Dia. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah membaca nats yang terambil atau yang tertulis dari Markus 8 ayat 27 sampai 30. Nah sebelum abang masuk ke dalam cerita atau khotbah abang ada sebuah foto dan juga ada rekaman suaranya loh. Orang itu menjelaskan siapakah Tuhan Yesus itu menurut mereka adik-adik. Ntar kita lihat ya video-videonya atau foto-fotonya dan menurut pendapat-pendapat adik-adik sekolah minggu yang sudah abang tanyakan. Tuhan Yesus adalah pertolonganku, kekuatanku, dan tempatku memohon ampun. Tuhan Yesus itu Allah Bapa. Nah, setelah adik-adik sudah melihat, sekarang abang lanjut ke cerita atau khotbah abang pada minggu hari ini. Nah, tadi kalau misalnya kalian membaca atau menyimak di Markus 8 ayat 27, di situ mengatakan satu tempat, yaitu Kaisarea Filipi. Nah, Kaisarea Filipi ini tempat di mana para nabi dan para orang-orang yang penyembah berhala atau patung adik-adik, dan banyak juga guru-guru yang mengajarkan aliran-aliran tidak benar terhadap manusia-manusia yang ada di Kaisarea Filipi adik-adik. Nah, kenapa Tuhan datang ke tempat Kaisarea Filipi? Tujuan Tuhan ke sana adalah untuk menyebarkan kabar Injil adik-adik, kabar baik juga, karena orang-orang di sana tidak percaya dengan kabar Injil dan kabar baik. Karena yang tadi abang bilang, guru-guru palsu itu mengajarkan yang tidak benar terhadap orang-orang yang ada di Kaisarea Filipi adik-adik. Itulah adik-adik tujuan Tuhan Yesus dan dengan murid-muridnya datang ke Kaisarea Filipi. Nah, pas Tuhan Yesus nyampe adik-adik di Kaisarea Filipi, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan di kampung-kampung sekitar Kaisarea Filipi adik-adik. Untuk apa? Untuk menyebarkan kabar Injil yang tadi adik-adik yang abang bilang, menyebarkan kabar Injil dan kabar-kabar yang baik-baik terhadap orang-orang Kaisarea Filipi. Nah, pas di perjalanan adik-adik, ternyata murid-murid Tuhan Yesus malah tidak melakukan pekerjaannya adik-adik. Malah orang itu melihat keindahan dari kota Kaisarea Filipi tersebut adik-adik. Karena di Kaisarea Filipi itu banyak sekali patung-patung, lukisan yang bagus, dan juga gedung-gedung yang besar dan indah. Dan akhirnya Tuhan Yesus memberikan dua pertanyaan adik-adik kepada murid-muridnya. Kalian bisa lihat di Markus 8 ayat
ayat 27 sampai 30, di ayat 28 dan di ayat 27 dan di ayat 28 kalian bisa lihat pertanyaannya. Pertanyaan pertama, kata orang, siapakah aku ini? Pertanyaan kedua, kata kalian, siapakah aku ini? Jadi pertanyaan kedua ini menekankan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus pengen tahu seberapa jauh murid-muridnya ini mengenal Tuhan Yesus. Nah, akhirnya pertanyaan pertama pun dijawab sama murid-murid Tuhan Yesus. Pertanyaan pertama itu dijawab, murid-muridnya mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Yang kedua itu mengatakan, ada yang juga mengatakan Elia, dan juga ada yang mengatakan Yeremia dan nabi-nabi yang telah dibangkitkan kembali, adik-adik. Itu menurut orang lain. Nah, sekarang yang menurut murid-murid Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, akhirnya dari pertanyaan kedua ini, sebenarnya murid-murid Tuhan Yesus itu banyak yang diam, gak ada yang bisa jawab. Dan akhirnya Simon Petrus memberanikan diri dengan lantang dan berani dan tegas lah pokoknya suaranya, adik-adik. Memberanikan diri dan dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup, adik-adik. Nah, itulah yang dikatakan si Simon Petrus terhadap pertanyaan dari Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus tidak mengatakan jawaban si Simon Petrus itu benar atau salah. Tidak sama sekali. Kalian bisa lihat di Matius 16 ayat 17. Di sini Tuhan mengatakan, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu padamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah, kata Tuhan Yesus terhadap Simon Petrus seperti itu. Karena Tuhan Yesus tahu, adik-adik, bahwa Simon Petrus bisa mengatakan seperti itu bukan dalam dirinya dia sendiri, adik-adik, melainkan Simon Petrus mendapatkan bisikan atau mendapatkan arahan dari Bapa yang di surga supaya Simon Petrus bisa menjawab pertanyaan dari Tuhan Yesus, adik-adik. Tahu nggak, adik-adik, kenapa Tuhan Yesus memberikan 2 pertanyaan terhadap murid-muridnya? Yang pertama, murid-muridnya itu tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu menyebarkan kabar Injil kepada orang-orang Kaisarea. Dan yang kedua, murid-murid itu malah kasihkan memandangi keindahan dari kota Kaisarea tersebut, adik-adik. Makanya Tuhan Yesus memberikan 2 pertanyaan itu. Nah, itu kan menurut Simon Petrus. Dan menurut abang juga, kalau menurut abang, Tuhan Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup di bumi, adik-adik. Itu menurut abang. Dan kalau menurut adik-adik di rumah, seperti apa? Coba adik-adik jawab. Menurut kalian, Tuhan Yesus itu siapa di dalam hidup kalian? Itu harus dijawab ya, adik-adik. Nah, kalau cara abang mengenal Tuhan Yesus, kenapa abang bisa mengatakan Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup? Karena abang selalu membaca Alkitab, rajin pergi sekolah minggu waktu abang masih anak sekolah minggu, dan juga selalu berdoa kepada Tuhan, dan juga mendengarkan kakak dan abang guru sekolah minggu saat bercerita tentang hal-hal yang baik yang sesuai dengan Alkitab. Nah, jadi abang tahu dan abang bisa mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sama seperti Simon Petrus yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, kalau menurut kalian seperti apa ya, adik-adik? Jangan lupa ya, adik-adik, tugas yang abang berikan kepada kalian yaitu tuliskan siapakah Tuhan Yesus menurut kalian. Nah, setelah kalian sudah tulis, kalian foto hasil tulisan kalian, baru kalian share ke grup yang sudah disediakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Contohnya kayak abang, misalnya abang anak sekolah minggu, nama abang Leonardo, kelas atau Horong kelas 1-2. Abang foto tuh hasil tulisan abang kirim ke Horong kelas 1-2. Kalau misalnya kalian nggak tahu juga, kalian bisa langsung PC ke abang, kirim ke abang hasil tulisan tugas kalian. Abang tunggu pokoknya ya, adik-adik. Sekian cerita abang pada minggu hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa.
Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan ibadah-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Kiranya sebentar kami ingin melakukan aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus mulai membimbing kami, baik kegiatan maupun apapun kegiatan kami di luar nanti ya Tuhan. Kiranya Kau urapilah kami ya Tuhan, di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Selamat hari Minggu hari ini.